Selamat pagi anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Teacher Winda hari ini di pembelajaran tematik. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 4, keluargaku, subtema yang kedua, yaitu kegiatan keluargaku di pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita belajar, teacher akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa mampu menggunakan ungkapan tolong dan terima kasih dengan santun. 2. Siswa mampu menuliskan hal-hal yang berhubungan dengan orang tua di rumah berupa aturan makan dengan tepat. 3. Siswa mampu mengidentifikasi dan memeragakan gerak anggota tubuh, menirukan gerak ayam dalam suatu tarian dengan tepat dan percaya diri. Pembelajaran 1. Anggota keluarga memiliki kegiatan yang berbeda. Setiap hari, ayah pergi ke kantor. Anak-anak pergi ke sekolah. Ibu menyiapkan makanan untuk keluarga. Semua anggota keluarga saling membantu. Pekerjaan pun jadi lebih ringan. Nah, anak-anak, di rumah kita harus membantu pekerjaan ayah ataupun ibu agar pekerjaan itu terasa lebih ringan dan cepat selesai. Contohnya, saat ibu menyiapkan makanan, kita membantu ibu untuk mempersiapkan makanan. Misalkan juga ayah sedang mencuci motor, kita bisa membantu ayah untuk mencuci motor. Kenapa kita harus membantu pekerjaan ayah ataupun ibu? Supaya pekerjaan ibu ataupun pekerjaan ayah yang dilakukan di rumah akan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Ayah ataupun ibu pastinya juga akan merasa senang karena pekerjaannya dibantu oleh anak-anaknya. Contoh lainnya, misalkan kita bisa membantu ibu mencuci piring, menyapu rumah, mengepel lantai. Itu adalah beberapa pekerjaan ibu di rumah yang bisa kita bantu, dan masih ada pekerjaan ibu yang lainnya yang bisa kita bantu. makan pagi bersama keluarga. Ibu Siti menyiapkan makan pagi. Siti membantu ibu menyiapkan makan pagi. Siti makan pagi bersama keluarga. Makan pagi bersama keluarga sangat menyenangkan. Nah, anak-anak, di sini Siti dan keluarganya sedang makan pagi. Sebelum makan, Siti membantu ibu menyiapkan makanan. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh aturan saat makan. Berikut ini adalah beberapa aturan saat makan di rumah. Yang pertama yaitu mencuci tangan sebelum makan. Nah, jadi sebelum dan sesudah makan, kita harus mencuci tangan. Kenapa kita harus mencuci tangan sebelum makan? Agar tangan kita bersih dan tidak ada kuman bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita saat kita makan. Yang kedua, duduk dengan tertib. Saat makan, kita tidak boleh bergerak ke sana kemari, berbicara dengan anggota keluarga yang lain. Kita harus duduk dengan tenang dan diam saat makan. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah makan. Saat kita akan makan, kita harus berdoa terlebih dahulu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. 4. Mengambil makanan secukupnya saja. Kita tidak boleh mengambil makanan terlalu banyak karena nanti kalau kita mengambil makanan terlalu banyak, tidak habis, tentu makanannya akan terbuang. Maka dari itu, kita harus mengambil makanan secukupnya saja. Yang kelima, membantu menyiapkan makanan. Sebelum kita
makan, kita membantu ibu untuk menyiapkan makanan. 6. Membantu membereskan peralatan makan setelah digunakan. Setelah kita makan, kita membantu ibu untuk membereskan meja makan setelah selesai makan. Aturan makan tersebut harus kamu taati dan patuhi. Nah, berikut ini beberapa manfaat menaati aturan makan. Antara lain yaitu 1. Tidak ada makanan yang terbuang. 2. Meringankan pekerjaan orang tua. 3. Keluarga akan menjadi lebih rukun karena semua anggota keluarga ikut menyiapkan dan membereskan makanan bersama-sama. Tuliskan kegiatan makan pagi bersama keluargamu. Contohnya di sini, pagi ini aku makan titik-titik. Misalkan, pagi ini aku makan roti keju. Kemudian aku minum susu. Aku makan pagi bersama ayah dan ibuku. Perasaanku sangat senang sekali. Nah, inilah kegiatan Edo saat makan di pagi hari. Aturan makan di rumah Siti. Di sini ada beberapa aturan makan di rumah Siti. Yang pertama, duduk dengan tertib. Kedua, membaca doa sebelum makan. Ketiga, makan secukupnya. 4. Mengucap syukur setelah makan. Dan yang terakhir, membantu ibu merapikan meja. Ini sudah kita bahas tadi yang sebelumnya ya, aturan makan di rumah. Perhatikan percakapan berikut ini. Di sini ada percakapan antara ibu dengan Siti. Siti berkata kepada ibu, "Bolehkah aku membantu merapikan meja, Bu?" Lalu ibu menjawab, "Silahkan Siti, hati-hati membawa piringnya ya." Pada percakapan Siti dan ibu, di sini ada ungkapan permintaan izin yang disampaikan oleh Siti kepada ibu. Siti meminta izin, bolehkah dia membantu ibunya merapikan meja. Baiklah anak-anak teacher semua, kita akan belajar membuat kalimat meminta izin dan berpamitan, atau disebut juga kalimat permintaan izin. Kamu tentu pernah pamit atau meminta izin kepada orang tua untuk keluar rumah. Berikut beberapa contoh ungkapan yang biasa digunakan untuk berpamitan atau minta izin. Perhatikan contoh berikut ini ya anak-anak. Cara meminta izin dan berpamitan. Contohnya, 1. Bolehkah aku titik-titik? Misalkan, bolehkah aku bermain ke rumah Lani, Ibu? Yang kedua, Ibu, saya minta izin untuk bermain ke rumah Lani. Yang ketiga, contohnya Kakak, apakah aku boleh titik-titik? Misalkan, Kakak, apakah aku boleh ikut bermain bersama Kakak? Kemudian yang keempat, Ayah, aku pamit pergi ke sekolah. Contoh yang keempat adalah ungkapan berpamitan. Nah, coba kalian perhatikan lagi percakapan antara ibu dan Siti berikut ini. Bolehkah aku membantu merapikan meja, Bu? Kemudian ibu menjawab, silahkan Siti, hati-hati membawa piringnya. Siti menjawab lagi, baik Bu. Lalu ibu berkata kepada Siti, Siti anaknya rajin, terima kasih Siti. Siti menjawab, sama-sama Bu. Berikutnya, ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Pada ungkapan permintaan tolong, terdapat kata-kata seperti tolong, maukah, dan sudikah. Contoh 1. Tolong ambilkan pensil itu. Kita juga bisa membuat dengan
Kalimat lain misalkan, tolong tutup jendela itu. Yang kedua, maukah kamu menolong membersihkan kaca jendela? Yang ketiga, sudikah membantu menutup pintu itu? Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat permintaan tolong. Ungkapan terima kasih. Contoh, 1. Terima kasih sudah membantu menutup pintu. Yang kedua, terima kasih Siti sudah membantu mengambil buku ini. 3. Terima kasih Ibu sudah memasak makanan kesukaanku. Nah, anak-anak, ketika kita diberi pertolongan oleh orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, ini adalah beberapa contoh ungkapan terima kasih. Sekarang perhatikan percakapan antara Ayah dan Siti. Ayah berkata kepada Siti, "Siti, ambilkan buku Ayah di atas meja tamu." Nah, anak-anak, di sini Ayah meminta bantuan kepada Siti untuk mengambilkan buku yang ada di atas meja. Untuk melengkapi kalimatnya, setelah kata Siti, ada titik-titik yang harus kita isi agar kalimatnya menjadi sempurna. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar ada beberapa kata yang bisa kita gunakan untuk ungkapan permintaan tolong, seperti tolong, maukah, dan sudikah. Nah, kita bisa pilih salah satu untuk mengisi kalimat percakapan di atas. Nah, kita isi dengan kata tolong. Jadi kalimatnya, Siti, tolong ambilkan buku Ayah di atas meja. Lalu Siti menjawab, "Baik, Ayah." Nah, ini adalah contoh percakapan yang belum lengkap, kemudian kita isi dengan kata yang sesuai dan tepat agar menjadi kalimat yang benar. Selanjutnya, perhatikan cerita berikut. Berangkat sekolah. Setelah membantu ibu dan ayah, Siti berangkat ke sekolah. Siti berpamitan kepada ibu dan ayah. Siti mencium tangan ibu dan ayah. Siti pulang dari sekolah. Tiba di rumah, Siti mengucapkan salam. Ibu menjawab salam Siti. Siti mencium tangan ibu. Perhatikan aturan berangkat dan pulang sekolah berikut ini. 1. Berpamitan kepada orang tua. 2. Mengucap salam. 3. Meletakkan sepatu di rak sepatu. 4. Segera mengganti seragam. 5. Mencuci tangan dan kaki. Kegiatan anggota keluarga bermacam-macam, misalnya belajar, membaca, dan olahraga. Ada juga yang senang memasak, bermain, dan rekreasi. Perhatikan kegiatan keluarga berikut ini. Rekreasi bersama keluarga. Di sekitar rumah penduduk terlihat hewan peliharaan. Ada sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Siti melihat gerakan ayam. Gerakannya lucu sekali. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ayam kepakkan sayap. Ayam berkokok sambil mendongakkan kepala. Ayam berlari sambil mengepakkan sayapnya. Ini adalah gerakan ayam. Kalian bisa menirukan gerakan ayam ini di rumah dan mempraktekkannya bersama orang tua. Pembelajaran 2, bacalah dengan nyaring. Perhatikan cerita teacher. Benny berolahraga dengan ayah dan ibu. Mereka berlari di taman dekat rumah. Benny senang berolahraga bersama keluarga. Olahraga membuat badan sehat. Nah, anak-anak, kita harus
menjaga tubuh kita agar tetap sehat dengan cara makan makanan bergizi dan berolahraga. Apa olahraga yang kamu lakukan bersama keluargamu? Apakah kamu senang olahraga bersama keluargamu? Tentunya pasti senang ya. Ceritakan pengalamanmu berolahraga bersama keluarga. Kalian bisa saling sharing bersama orang tua pengalaman berolahraga. Olahraga berlari membuat badan kuat dan sehat. Jika badan sehat, semua kegiatan mudah dilakukan. Kegiatan bermain pun lebih menyenangkan. Setelah Udin dan teman-temannya selesai olahraga, mereka masuk ke kelas. Ruang kelas tidak rapi. Amati percakapan Udin dan teman-teman berikut ini. Isilah titik-titik dengan kata tolong atau terima kasih. Nah, perhatikan percakapannya antara Udin dan temannya. Edo, titik-titik, rapikan kursi. Aku rapikan meja. Nah, kita isi dengan kata tolong. Lalu Edo menjawab, baik Udin. Kemudian Udin mengucapkan, terima kasih Edo. Edo menjawab, sama-sama Udin. Contoh yang berikutnya, Udin berkata kepada Edo, Udin, titik-titik, bersihkan papan tulis. Nah, anak-anak, kita isi dengan kata apa ya titik-titik ini? Dengan kata tolong. Good. Udin, tolong bersihkan papan tulis. Kemudian Udin menjawab, baik Edo. Udin berkata lagi kepada Edo, titik-titik Udin, aku rapikan buku di meja guru. Kita isi dengan kata terima kasih Udin, aku rapikan buku di meja guru. Kemudian Udin menjawab, sama-sama Edo. Nah, itulah tadi percakapan Udin dan Edo yang sudah kita lengkapi dengan kata yang tepat. Sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini kalian dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa kalian harus tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran kita yang berikutnya. Goodbye!